Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Algina dengan NPM C 10180045 dari kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 1A. Di sini saya akan membahas beberapa materi pembahasan mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Yaitu yang pertama ada materi akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi ini merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Informasi tersebut dalam bentuk kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Lalu yang kedua ada klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi ini ada beberapa, ada banyak sekali. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan atau financial accounting, akuntansi pemeriksaan, auditing, akuntansi biaya, cost accounting, akuntansi manajemen, manajemen accounting, akuntansi pajak, penganggaran, budgeting, sistem akuntansi, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, akuntansi sektor publik, dan masih banyak lainnya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan akuntansi, maka dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum itu sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksinya yaitu antara lain ada faktur, kwitansi, nota, memo, dan yang sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menentukan akun apa aja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya itu ke dalam jenis harta, hutang, atau modal. Yang ketiga yaitu menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya tuh kita harus sudah menguasai cara menentukan mana akun yang didebit dan mana akun yang di dalam kredit. Lalu yang kelima ada mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Siklus akuntansi yang selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat dari jurnal penyesuaiannya itu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Nah, akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode ini ada beberapa akun. Yang pertama yaitu ada akun perlengkapan. Memerlukan penyesuaiannya itu karena adanya pemakaian. Lalu akun yang kedua yaitu ada akun beban dibayar di muka. Memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau telah jatuh tempo. Yang ketiga ada akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaiannya itu karena adanya penyusutan aktiva. Lalu ada akun pendapatan. Akun ini memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Lalu selanjutnya ada akun beban yang memerlukan penyesuaiannya ini karena adanya beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Dan akun yang terakhir yaitu ada akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaiannya itu karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Lalu siklus selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat adanya penutupan ini, jadi saldo-saldo tersebut itu akan menjadi nol pada awal periode akuntansinya. Akun yang ditutupnya itu ada akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal itu merupakan pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal itu ada prive dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa itu adalah perkiraan real.
Perkiraan real ini yaitu ada aset, liabilities, capital, atau equity. Lalu siklus selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu merupakan jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, maka akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita itu boleh membuat jurnal pembalik, kita juga boleh untuk tidak membuat jurnal pembalik. Nah, siklus yang selanjutnya itu ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu, serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dan kata lain, buku besar pembantu itu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu itu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Jenis buku besar pembantu itu ada 2 jenis. Yang pertama ada buku besar pembantu piutang usaha, yaitu yang sering kita sebut sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kredit, kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi alamat, dan jumlah transaksi lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang itu yang sering kita sebut sebagai buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah hutangnya. Lalu siklus yang terakhir ada buku besar umum. Buku besar umum itu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Nah, perkiraan-perkiraan ini itu saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, pencatatan ke buku besar umum itu dilakukan secara berkala atau di setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khususnya atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Lalu yang materi selanjutnya adalah laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada neraca. Neraca itu terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilities, dan equity yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, yang tergolong ke dalam aset itu ada piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, aset tidak berwujud. Nah, yang tergolong liabilities itu merupakan hutang-hutang, seperti hutang usaha, hutang pajak, dan hutang yang lainnya. Kalau equity itu merupakan modal. Nah, di dalam contoh ini ada gambar laporan keuangan neraca. Jadi total aset dan total kewajiban serta modal itu jumlahnya harus sama. Jika tidak sama berarti ada kesalahan yang terdapat dalam laporan tersebut. Nah, laporan yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini yang pertama ada pendapatan usaha, yaitu akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Pendapatan usaha ini disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada beban pokok penjualan. Akun ini itu merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Nah, yang selanjutnya ada laba atau rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Lalu ada beban usaha. Beban usaha ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam 2 kategori, yaitu ada beban penjualan dan ada beban umum administrasi. Yang terakhir ada laba atau rugi usaha, yaitu merupakan akun selisih antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Di dalam contoh ini ada total pendapatan. Jadi jika diketahui total pendapatan itu kalau di contoh ada 756 sekian. Nah, langsung masukkan harga pokok penjualan yaitu HPP-nya. Lalu dijumlahkan dengan biaya, maka akan menghasilkan total pendapatan usaha. Nah, jika ada pendapatan lainnya itu dimasukkan setelah total pendapatan usaha, sehingga jika ditotalkan semuanya akan menghasilkan laba atau rugi bersih.
Lalu laporan selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu merupakan laporan yang bertujuan untuk menunjukkan keluar masuknya aliran kas perusahaan. Laporan ini dapat menjadi indikator untuk memprediksi arus kas di masa mendatang berdasarkan laporan saat ini. Contoh sumber arus kas masuk bisa didapatkan dari pinjaman, pendanaan, atau hasil kegiatan operasional perusahaan. Sementara untuk sumber arus kas keluar berasal dari beban yang ditanggung oleh perusahaan, baik dari kegiatan operasional maupun investasi. Hasil dari penjualan barang dan jasa dari pelanggan atau pembelian persediaan dapat masuk kategori kegiatan operasional, sedangkan untuk aktiva investasi biasanya berkaitan dengan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Di dalam laporan arus kas ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada arus kas dari operasional, yang kedua arus kas dari investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari pendanaan. Lalu laporan yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau return earning. Laporan perubahan modal ini menggambarkan informasi perubahan, baik berupa peningkatan maupun pengurangan jumlah modal masing-masing pemegang saham. Saat awal perusahaan berdiri, investor itu selaku penanam modal di perusahaan pasti menyetorkan modal untuk usahanya. Nah, sehingga di dalam laporan return earning ini yang seperti contoh, jadi modal awalnya dalam investor berapa, lalu ditambah dengan saldo laba atau dividen, dijumlahkan akan menghasilkan saldo laba ditahan. Nah, jika modal awal dijumlahkan dengan saldo laba ditahan itu, maka akan menghasilkan modal akhirnya. Lalu yang laporan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah disajikan. Jadi laporan ini sifatnya menyertai laporan keuangan sebelumnya. Tujuan dari dibuatnya laporan atas laporan keuangan ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan laporan yang sudah ada. Letak laporan ini adalah paling belakang. Jadi CALK itu laporan yang paling akhir setelah melakukan laporan neraca, return earning, perubahan modal, atau yang arus kas. Jadi CALK itu merupakan laporan keuangan yang paling akhir dilakukannya. Nah, CALK ini juga biasanya tersedia sebab atau alasan terjadinya laporan yang tersaji. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hubungan antar laporan keuangan. Laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca itu mencerminkan hubungan artikulatif. Jadi, laba atau rugi yang tersaji di laporan laba rugi itu menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas itu tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas ini terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Jadi keseluruhannya itu laporan keuangan saling berhubungan yang mencerminkan hubungan artikulatif. Nah, penggunaan laporan keuangan. Jadi penggunaan laporan keuangan itu ada 2 pihak. Yang pertama, pihak internal perusahaan, yang kedua pihak eksternal perusahaan. Yang pihak internal perusahaan itu yang bisa menggunakan laporan keuangan yaitu ada pemilik, karyawan, dan manajemen perusahaan. Di dalam pihak eksternal perusahaan itu yang menggunakan laporan keuangan ada investor, analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, pelanggan, pemasok, kompetitor, otoritas pajak dan pemerintah, dan yang lainnya. Langsung yang selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang. Jadi ada beberapa perbedaan keuangan jasa dan dagang itu. Yang pertama ada beberapa perbedaan yang akan membedakan kedua jenis laporan ini. Nah, salah satunya itu tentang jenis perbedaan di antara perusahaan jasa dan dagang, di mana salah satu perusahaan dagang ini akan memerlukan jenis persediaan yang sudah terbentuk dalam bentuk jadi yang nantinya akan dijual kembali oleh pihak perusahaan. Jadi, semua laporan keuangan itu akan disiapkan, tidak termasuk produk persediaan yang tadi. Nah, sedangkan perusahaan jasa itu tidak menggunakan barang jadi, melainkan menggunakan barang jasa mereka untuk dipasarkan. Lalu perbedaan yang kedua yaitu ada perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya itu merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya
produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Lalu perbedaan yang selanjutnya ada perusahaan dagang itu dalam menghitung HPP penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan itu menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Lalu yang selanjutnya ada cara menghitung HPP perusahaan dagang. Sebelum menghitung HPP perusahaan dagang itu, kita harus mengetahui cara menghitung penjualan bersih. Cara menghitung penjualan bersihnya itu ada penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangin retur penjualan ditambah potongan penjualan. Lalu ada menghitung pembelian bersih. Menghitung pembelian bersih itu sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Lalu yang selanjutnya ada menghitung persediaan barang. Persediaan barang itu sama dengan persediaan awal ditambah persediaan bersih. Dan yang terakhir yaitu ada menghitung HPP atau harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Nah, dalam contoh HPP ini yang ada di contoh seperti jadi persediaan barang dagang awal itu pasti sudah diketahui. Nah, lalu dimasukkan pembeliannya dan beban akun pembeliannya sehingga menghasilkan total pembelian. Lalu jika ada retur dan potongan pembelian juga dimasukkan sehingga menghasilkan total potongan pembelian. Nah, ketiganya itu dijumlahkan maka akan menghasilkan total pembelian bersih. Nah, lalu dimasukkan juga jika ada barang tersedia untuk dijualnya berapa. Nah, lalu dijumlahkan maka akan menghasilkan persediaan barang dagangan akhir. Nah, sehingga untuk menghasilkan HPP itu persediaan barang dagang yang awal dikurangin dengan persediaan barang dagang yang akhir. Maka akan menghasilkan jumlah HPP. Lalu yang materi selanjutnya ada standar akuntansi. Jenis standar akuntansi ini ada 4 jenis. Yang pertama ada PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK Syariah, dan SAP. Nah, penggunaan instansi di setiap standar akuntansinya itu ada PSAK IFRS, yaitu digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, BUMN, perbankan, atau perusahaan dana pensiun. Lalu yang selanjutnya ada PSAK Etap, yaitu digunakan oleh entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lalu PSAK Syariah, yaitu digunakan oleh lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan yang lainnya yang berbau dengan syariah. Lalu yang SAP. SAP itu merupakan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, apa sih perbedaan PSAK dan SAK itu? Ada beberapa perbedaan PSAK dengan SAK Etap ini. Yang pertama yaitu berdasarkan persyaratan pengukuran. Di dalam PSAK ini pengukurannya dengan FV historical cost-nya itu cenderung berkurang. Sedangkan di SAK Etap itu dominannya menggunakan historical cost. FV-nya itu hanya untuk investasi tertentu. Lalu yang kedua berdasarkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Di dalam PSAK ini lebih kompleks dan pengaturannya itu lebih ketat. Lalu di SAK Etap ini sederhana, lebih fleksibel untuk pengembangan melalui pedoman-pedoman industri. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup penerapan. Di dalam PSAK IFRS ini mandatorinya bagi entitas di bawah supervisi BPPAM LK, Bank Umum, BUMN, voluntary bagi etap. Lalu di dalam SAK Etap ini, voluntary bagi etap, mandatori bagi BPR atau BPRS, koperasi, yayasan, dan dapat diterapkan untuk entitas yang mendapatkan izin dari otoritas berwenang. Lalu yang keempat, berdasarkan laba komprehensif. Di dalam PSAK ini menggunakan konsep laba komprehensif untuk menyajikan data yang dicatat dalam ekuitas selain dari laba bersih, perubahan kebijakan akuntansi, dan pemilik. Lalu yang kedua adalah laba penghasilan komprehensif lainnya, yaitu disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau dibuat laporan terpisah dari laporan laba rugi.
Nah, jika di dalam SKK etap itu kebalikannya, tidak menggunakan konsep laba komprehensif dan semua transaksinya itu terkait kinerja dicatat di dalam laporan laba rugi dan sebagiannya itu langsung ke ekuitas. Lalu materi yang selanjutnya ada badan usaha. Yang pertama itu ada PT atau perseroan terbatas, yaitu merupakan salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang ini dikatakan sebagai pemilik PT yaitu apabila memiliki bagian sahamnya sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu yang membahas mengenai PT atau perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas itu adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya itu terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Nah, dalam menjalankan perusahaan berjenis PT ini, modal saham yang dimiliki ini bisa dijual kembali kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Lalu yang kedua ada persekutuan. Persekutuan atau firma itu merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma itu terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggotanya itu memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Firma juga berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap onder firma. Dalam pendiriannya, anggota firma akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai ketentuan yang ada di dalam akta pendirian perusahaan. Jika firma mengalami kerugian atau bangkrut, maka setiap anggotanya itu harus wajib bertanggung jawab. Firma ini bukan merupakan badan hukum seperti halnya PT atau perseroan terbatas. Firma itu diatur sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan persekutuan, bukan sebagai badan hukum menurut undang-undang. Nah, selain itu, firma juga tidak memiliki persyaratan badan hukum lainnya, yaitu kekayaan yang terpisah dengan kekayaan milik pengurusnya masing-masing. Yang selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha pengorangan ini adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan ini tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang dapat bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Dari segi permodalan, pengusaha perseorangan ini dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditur untuk operasional perusahaannya. Tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan lain dari orang tersebut. Nah, akibat adanya utang tersebut, pemilik itu wajib bertanggung jawab langsung dalam pelunasan utang tersebut, dan apabila terjadi keuntungan, pengusaha itu tidak perlu membagi keuntungannya kepada kreditur karena dia memiliki perusahaan perseorangan, jadi modalnya itu atau keuntungannya itu untuk dia sendiri, tidak dibagikan kepada orang lain. Nah, materi yang selanjutnya itu ada pembentukan badan usaha dan likuidasi. Yang pertama ada pembentukan firma. Nah, cara pendirikan perusahaan baru dalam hal ini yaitu masing-masing sekutu menyetorkan modalnya untuk mendirikan perusahaan baru yang akan dimiliki bersama. Setoran modal tersebut bisa dapat berupa uang kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud seperti kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang sekutu di atas kemampuan sekutu lainnya. Bisa menggunakan metode bonus dan juga metode goodwill. Nah, dalam mendirikan firma itu ada beberapa tahapan nih. Yang pertama, ada melakukan pembuatan akta pendirian firma. Yang kedua, proses pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketiga, ada pengajuan NPWP. Yang keempat, proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, lakukan akta pendaftaran pendirian firma di pengadilan negeri. Yang keenam, ada pengajuan izin mendirikan bangunan. Yang ketujuh, proses pengurus surat izin tempat usaha atau SITU. Yang kedelapan, lakukan pengajuan surat izin gangguan. Yang kesembilan,
pengajuan pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan yang terakhir ada proses pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, yang selanjutnya itu ada proses likuidasi. Proses likuidasi ini ada 3. Yang pertama ada proses penghitungan laba atau rugi sampai saat likuidasi. Nah, proses ini dijalankan apabila likuidasinya itu yang dilaksanakan tidak bertepatan dengan awal atau akhir tahun. Sehingga kita perlu diketahui apakah mulai awal periode sampai pelaksanaan likuidasi itu perusahaan mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Nah, laba atau ruginya itu bisa dibagikan kepada para anggota sekutunya itu sesuai dengan perbandingan pembagian laba ruginya. Lalu proses yang kedua ada proses realisasi, yaitu proses yang mengubah harta kekayaan non-kas milik persekutuan menjadi uang kas. Nah, dalam proses ini, apabila harga jual aktiva non-kasnya itu tidak sama dengan nilai bukunya, maka akan timbul laba atau rugi penjualan aktiva. Laba atau rugi tersebutnya itu sama dibagikan kepada para anggota sekutunya sesuai dengan perbandingan laba atau ruginya. Nah, yang ketiga yaitu ada proses likuidasi, yaitu proses yang merupakan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak. Nah, pihak-pihak yang berhak yang terlebih dahulunya itu dibayarkan kepada kreditur eksternal. Setelah kreditur eksternal baru dibayarkan kepada kreditur internal, dan sisanya itu dibayarkan kepada para anggota sekutunya. Nah, likuidasi juga dibagi 2 cara pembayarannya. Yang pertama ada likuidasi sekaligus dan ada likuidasi bertahap. Kalau likuidasi sekaligus itu merupakan proses likuidasi di mana seluruh asetnya itu dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek, yaitu hanya 1 bulan. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas sebagian modal yang disetorkan. Lalu likuidasi bertahap. Nah, likuidasi bertahap itu merupakan suatu likuidasi yang secara umumnya memerlukan beberapa bulan. Jadi lebih dari 1 bulan kalau likuidasi bertahap ini dalam penyelesaiannya. Dan mencakup pembayarannya itu secara periodik atau bertahap kepada sekutu selama masa likuidasi. Jadi kalau perbedaannya itu likuidasi sekaligus itu hanya 1 bulan. Kalau likuidasi bertahap itu butuh memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya. Nah, ada juga nih 3 kemungkinan yang terjadi dalam likuidasi sekaligus, yaitu diantaranya persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit, yang kedua persekutuan masih solven dan terdapat defisit, yang ketiga persekutuan tidak solven dan terdapat defisit. Nah, materi selanjutnya ada pelaporan segmen atau segmen reporting, yaitu merupakan pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Informasi segmen ini bisa disajikan dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam skedul terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Nah, pelaporan segmen atau segmen reporting ini diatur dalam PSAK nomor 5. Materi yang selanjutnya yaitu ada periode laporan keuangan. Periode laporan keuangan ini ada beberapa periode. Yang pertama yaitu ada periode kalender. Periode kalender ini tahun keuangan yaitu yang merupakan periode 12 bulan di mana bisnisnya itu bisa memilih periode awal dan periode akhir yang mereka sukai. Ini akan membantu memfasilitasi praktik akuntansi dan pelaporan pajak yang konsisten. Perusahaan dapat meninjau tenggat waktu pelaporan keuangan, musim pajak, atau bahkan statistik bisnis sebelum menetapkan periode keuangannya. Struktur tahun kalender biasa selama 12 bulan berturut-turut ya, dimulai pada 1 Januari dan berakhirnya itu pada 31 Desember. Nah, tahun kalender ini terdiri dari 12 bulan berturut-turut secara konsisten. Jadi kalau periode kalender ini harus mengurut, jadi dari Januari lalu ke Februari, ke Maret hingga berakhir pada 31 Desember. Nah, kalau periode fiskal ini merupakan sebuah tahun fiskal atau tahun finansial atau terkadang juga tahun anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuannya penganggaran dan pembendaharaan dan dapat berbeda-beda di tiap negaranya. Nah, tahun fiskal juga digunakan untuk penyampaian laporan tahunan suatu perusahaan dan organisasi lainnya. Hukum di beberapa negara itu mewajibkan laporan tahunan perusahaan disusun dan dipublikasi tiap tahun. Namun secara umum tidak mewajibkan. Periode pelaporan harus sesuai dengan tahun kalender yang dari 1 Januari hingga ke 31 Desember. Nah,
peraturan perpajakan umum juga mewajibkan tiap aktivitas keuangannya itu untuk disimpan, dan pajak pun dihitung setahun sekali. Biasanya sesuai dengan tahun fiskal yang digunakan oleh pemerintah. Penghitungan pajak tiap tahun sangat relevan, terutama untuk penghitungan pajak langsung, seperti pajak penghasilan. Nah, jadi perbedaannya periode fiskal dengan periode kalender itu, kalau periode kalender itu kan harus berturut-turut ya, 12 bulan berturut-turut secara konsisten. Jadi dari Januari ke Februari, lalu ke Maret, dan berakhir di 31 Desember. Nah, kalau periode fiskal ini tidak mewajibkan periodenya itu harus sesuai dengan tahun kalender. Jadi dalam satu tahun itu bulannya bisa tidak konsisten dari Januari ke Februari, bisa aja dari Januari langsung ke Maret atau ke bulan yang lainnya, dan berakhirnya itu ke 31 Desember. Mohon maaf ya. Lalu periode yang selanjutnya itu ada periode interim. Periode interim ini merupakan suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Nah, periode interim ini berkaitan dengan tingkat materialitas suatu transaksi dalam memutuskan bagaimana mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim. Maka materialitasnya itu dinilai terkait dengan data keuangan periode interim. Dalam menilai materialitas, harus dipahami bahwa ketergantungan pengukuran interim ini pada estimasi akan lebih tinggi dibandingkan pengukuran data keuangan tahunan yang diatur dalam PSAK 323. Nah, yang periode terakhir yaitu ada periode tahunan. Periode tahunan atau yang sering kita sebut annual report ini merupakan ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun, di mana di dalamnya itu tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana perusahaannya itu di masa depan. Laporan ini disiapkan pada akhir tahun fiskal untuk penggunaan eksternal. Nah, pengguna eksternalnya itu dalam hal ini adalah orang yang di luar perusahaan yang secara tidak langsung berpengaruh atas keberlangsungan perusahaannya. Namun mereka juga menggunakan informasi keuangan atau akuntansi tentang suatu perusahaannya ini untuk membuat suatu keputusan bisnis. Nah, materi yang terakhir yaitu ada laporan interim. Laporan keuangan interim yaitu merupakan laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim ini dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari 1 tahun, dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangannya. Nah, secara konseptual ini, laporan keuangan interim itu menyediakan informasi yang lebih tepat waktu, tetapi kurang lengkap jika dibandingkan laporan keuangan tahunannya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan materi atau kesalahan kata. Mohon maaf. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.